Juga kami bersyukur hadirat-Mu memberkati lewat pujian penyembahan, menyegarkan, memberi kekuatan yang baru. Dan saat waktu yang kami mengizinkan Tuhan berbicara secara khusus buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demi nama Yesus, kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini saya mau menyambung firman Tuhan yang saya mau bagi kepada kita semua dengan tema Living by Faith, hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya hidup bergantung dengan iman. Bicara hidup bergantung dengan iman berarti iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman dibutuhkan waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman dibutuhkan waktu kita juga tidak sehat. Iman dibutuhkan bukan dalam keadaan baik-baik, tapi iman juga dibutuhkan dalam keadaan tidak baik. Karena iman adalah currency kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Allah. Mata uang bicara soal nilai tukar. Jadi kalau kita ingin menarik apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Bukan menggunakan US dollar, bukan menggunakan euro, bukan menggunakan pound sterling, tapi menggunakan iman. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, tidak ada cara lain. Gunakanlah imanmu. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi menarik di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa orang benar tidak hidup oleh pengertiannya. Orang benar tidak hidup oleh pengalaman masa lalunya. Orang benar tidak hidup oleh kekuatan uangnya. Tapi orang benar hidup oleh iman. Jadi yang menarik di sini adalah kenapa Tuhan mau kita bertumbuh secara iman. Karena tujuan daripada iman bukan mencapai keinginan kita. Tujuan daripada iman bukan agar doa-doa kita dipenuhi, bukan visi kita terjadi dalam kehidupan kita, tapi tujuan daripada iman yaitu mengubah kehidupan kita menjadi seperti Yesus. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Bagaimana mungkin Tuhan mau bercampur tangan dalam kesulitan kita kalau dia gak berkenan sama kita? Bagaimana mungkin Tuhan mau mencurahkan yang terbaik dalam hidup kita kalau dia sendiri gak berkenan sama kita? Itu sebabnya kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah bangunlah imanmu. Tidak ada salahnya kita mau bangun pendidikan yang tinggi, tidak ada salahnya kita mau bangun keuangan yang lebih baik, tidak ada salahnya kita mau bangun bisnis. Tapi jangan lupa yang membuat kita berkenan kepada dia ketika kita mampu membangun iman kita. Yang menarik, sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi kata iman ditulis lebih daripada 558 kali. Kalau kata iman lebih banyak dikutip atau dibahas di Alkitab daripada kosakata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari dan hidupi. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat iman kita hidup. Bagaimana membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama, untuk membuat iman kita terus bertumbuh dan hidup, yaitu kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang beriman. Kelilingi dirimu dengan sobat-sobatmu yang beriman. Tidak usah jauh-jauh, Yesus memberi sebuah keteladanan, menunjukkan sebuah kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dia sendiri selalu kemana-mana dalam keadaan duka cita, dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dia selalu merapatkan dirinya dengan sobat yang beriman. Memang Yesus punya 500 murid, memang Yesus punya 120 murid, memang Yesus punya 12 murid, tapi dia dekat pada teman yang 3 orang ini, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus adalah rasul iman, Yohanes adalah rasul kasih, sedangkan Yakobus adalah rasul pengharapan. Waktu Yesus dalam keadaan tertekan di Taman Getsemani, di mana dia dalam keadaan gentar dan takut. Saking gentar dan takutnya keluar keringat, bukan keringat air tapi keringat pembuluh darahnya pecah, yaitu darahnya mengalir dari tetesan-tetesan di tubuhnya. Yang menarik, Yesus menghadapi perjuangan ini dan tidak maju sendirian. Dia juga libatkan ketiga murid terdekatnya. Imannya tidak jomplang.
yang imannya tidak jauh daripada dia, untuk bersama-sama berdoa. Walaupun memang murid-murid sempat tertidur, tapi paling tidak ini menguatkan Yesus untuk menghadapi kesulitan yang begitu besar. Saat Yesus hendak melihat kemuliaan, di mana Elia dan Musa turun ke bumi, di mana Yesus akan berbicara kepada mereka, yang Yesus lakukan adalah dia mengajak 3 murid terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk melihat kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan suatu gambaran ketika kita sulit, yang kita perlu lakukan adalah rapatkan diri kita kepada orang-orang beriman, supaya ada kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini. Dan kalau kita pengen lihat kemuliaan Tuhan turun dari surga, dari cara lain, rapatkan diri kita dengan orang-orang beriman. Saat Yesus didatangi oleh kepala rumah ibadat bernama Yairus, yang anaknya sedang sakit parah, semata wayang wanita, di mana imam besar ini berkata, tolong bantu anakku dalam keadaan sakit parah. Dalam perjalanan Yesus menuju ke rumah kepala rumah ibadat ini, anaknya sudah meninggal. Sampai di rumah, orang-orang udah pada menangis, tapi Yesus menguatkan iman kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, dan berkata, anakmu bukan mati tapi tidur. Dan yang Yesus lakukan adalah dia mulai masuk ke kamar dan mengundang 3 murid terdekatnya dan menutup pintu. Tentu libatkan Yairus dan istrinya dan berdoa. Maka anak tersebut yang mati bangkit kembali. Satu gambaran kalau kita mau lihat bisnis kita bangkit, karir kita bangkit, kesehatan kita bangkit, keuangan kita bangkit, rumah tangga kita dalam keadaan yang bangkit. Yang kita perlu lakukan adalah mari rapatkan diri kita dari orang-orang yang beriman. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan artinya tingkah laku. Kata kebiasaan artinya habit. Jadi habit kita rusak bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak habit kita. Justru kadang-kadang problem membentuk habit kita. Yang tinggi hati jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang tadinya hidupnya sembarangan jadi lebih tertib. Yang merusak habit kita adalah pergaulan yang salah. Your friends determine your future. Persahabatan kita menentukan masa depan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya ini negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, nyakitin orang dengan perkataan dan perbuatan, kita gak lagi mencapai target. Kita gak lagi sayang sama keluarga kita. Kita gak berjalan dalam kesucian. Kita gak lagi dekat sama Tuhan. Saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman negatif. Lalu sebaliknya, kalau hari ini kita selalu mencapai target, perkataan kita membangun, iman kita tumbuh, kedekatan kita sama Tuhan makin melekat, kita makin sayang sama keluarga, saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman positif. Sebab orang di sekitar kita punya daya pindah yang cepat untuk memindahkan segala sesuatu. Orang di sekeliling kita punya pengaruh yang dominan dalam hidup kita. Itu sebabnya tolonglah dianalisa. Apakah temanmu itu positif atau negatif? Dengan melihat dari tahun lalu sampai tahun ini. Apakah kasihmu bertambah-tambah atau kasihmu berkurang-kurang? Apakah kesabaranmu bertambah-tambah atau kesabaranmu berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal COVID masuk di Indonesia sampai hari ini. Apakah sukacita kita bertambah-tambah, berkurang-kurang? Atau damai sejahtera kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Penguasaan diri, self defense kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kalau kita tahu ternyata kita makin punya karakter turun atau lebih buruk, yang kita perlu lakukan belajar tinggalkan teman-temanmu yang kurang berkualitas dan rendah hatilah untuk kumpul dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang beriman. Dan yang menarik di sini adalah mungkin kita berkata, Pak, bagaimana saya dalam keadaan sulit seperti ini saya bisa bangkit gampang, mudah. Selama kita punya teman-teman produktif, maka dia akan membantu kita. Dalam kondisi seperti ini begitu banyak orang-orang siap bantu kita. Saya teringat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14-29. Diceritakan ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 1 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 5 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu berangkat. Hamba yang punya 5 talenta coba menjalankannya, dan kemudian berkembang dari 5 jadi 10. Hamba yang punya 1 talenta coba menjalankannya, tapi tidak berkembang. Dia akhirnya merasa gagal
Dan akhirnya dia duduk, membunuh potensinya, komplain kepada pemimpin yang tidak adil. Kenapa temanku diberi 5, kenapa temanku diberi 2 sedangkan aku 1. Dia komplain juga kepada sahabat yang punya 5, kenapa tidak pernah bantu aku. Tapi yang menarik adalah hamba yang punya 2 talenta di sini, dia sedang ada dalam persimpangan jalan, memutuskan untuk bersahabat dengan yang punya 1, atau memutuskan dengan bersahabat yang punya 5. Memang orang yang ada di sebelahnya, yaitu yang punya 1, suaranya lebih keras, gaungannya dan tarikannya lebih keras. Tapi yang saya pelajari dari hamba yang punya 2 talenta ini, memang yang punya 2 talenta ini bisa saja komplain, kenapa temanku diberi 5, kenapa temanku diberi 1 sedangkan aku 2. Kalau dia 5 itu 1, harusnya aku 3. Domisol itu harmonis, 1, 2, 3, 5 itu harmonis, bukan 1, 2, 5 itu fals. Dia bisa aja komplain, kenapa aku diberi 2, harusnya aku diberi 3. Dan untuk dia bergaul dengan yang punya 5, dia harus melewati beberapa barrier. Memang tidak disebutkan di dalam Alkitab ada orang yang punya 3, ada yang punya 4. Tapi pasti di dunia ini ada orang-orang yang punya 3 talenta dan 4 talenta. Dia harus melewati barrier orang yang punya 3 talenta, barrier melewati orang yang punya 4 talenta, dan kemudian dia bergaul dengan teman yang punya 5 talenta. Yang menarik dalam Matius pasal 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berbuat demikian artinya berbuat sama seperti sahabat yang punya 5. Karena dia bergaul dengan sahabat yang punya 5, akhir talenta dari 2 jadi 4. Berarti dari cerita ini menjelaskan pada kita, it doesn't matter saat ini kita lahir dari keluarga miskin, it doesn't matter kita saat ini dalam keadaan tumbang, doesn't matter kita saat ini dalam keadaan terpuruk. Selama kita bergaul dengan orang-orang produktif, maka talenta kita yang sedikit jadi banyak, kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Haleluya. Yang kedua, bagaimana membuat iman kita hidup? Berani mengucapkan kata-kata iman. Yang kedua, kita harus belajar berani untuk mengucapkan kata-kata iman. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata kita bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata kita bisa punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti hati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Kata-kata kita bisa mendatangkan berkat. Kata-kata kita juga bisa mendatangkan kutuk. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan dengan perkataannya. Kecuali Tuhan ciptakan di hari ke-6 manusia, dia membentuk dengan tangannya. Karena Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kuasa yang sama juga ada dalam diri manusia. Itu sebabnya kita akan pelajari bagaimana untuk kita mengeluarkan kata-kata iman. Roma pasal 10 ayat 8 dan 9. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dijelaskan di sini ternyata lokasi iman tidak jauh-jauh dari kita. Tapi lokasi iman saking dekatnya ada di dalam hati kita dan ada dalam mulut kita. Nah, bagaimana membuat iman itu bisa bekerja? Simple, sederhana, yaitu dengan rajin-rajin mendepositkan firman sebanyak mungkin di dalam hati kita, dengan mempelajari firman, dengan membaca firman, dengan banyak mendengar firman, dengan banyak merenung firman. Begitu dia penuh, suatu kali dia akan tumpah lewat kata-kata kita. Itulah yang mendatangkan mujizat. Saya teringat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul artinya dia keluar secara otomatis. Keluar dengan sendirinya. Kalau kita berdiri di depan danau atau laut yang luas, kita melihat 5 menit, 10 menit, 15 menit, tiba-tiba ada yang timbul dari dalam laut tersebut. Entah itu kodok, buaya, atau ikan. Masalahnya begini, danau atau laut tersebut tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak pernah tinggal di dalamnya. Karena dia udah tinggal terlalu lama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Sama hal dengan iman. Jadi iman gak usah dipaksa untuk muncul dengan sendirinya. Yang kita perlakukan mekanismenya adalah rajin-rajin mendepositkannya. Maka suatu kali dia akan timbul. Dan itulah yang menjadi kuasa.
Saya teringat dalam Matius pasal 9 ayat 20-21 diceritakan ada seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mencoba pergi ke berbagai tabib, dokter tidak sembuh. Membuktikan bahwa dia bisa bertahan hidup. Kalau dia tidak pergi ke dokter, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup 12 tahun keluar darah. Karena saya punya staf di mana adiknya di pedalaman NTT, perbatasan Timor Leste dengan NTT, mengalami pendarahan 2 tahun. Dan mamanya sungkan untuk telepon kakaknya yang sedang bekerja sama kita di Jakarta untuk diobati di rumah sakit. Tapi mamanya cuma mengobati secara tradisional. Dan ketika tidak bisa tertolong, darahnya habis, HB-nya turun drastis, maka adiknya meninggal. Wanita ini bisa 12 tahun bertahan karena dia pergi ke berbagai macam tabib. Namun sudah sembuh, sudah habis uang banyak. Yang luar biasa ketika Yesus lewat di kotanya. Kemudian wanita ini dalam keadaan berdarah-darah. Dengan menudung dia punya kepala dengan penutup. Karena menurut tradisi Yahudi, ketika seorang datang bulan, maka orang tersebut dianggap najis dan tidak layak. Itu sebabnya dia menutup wajahnya dan kepalanya dengan kerudung. Sambil merangkak. Dan waktu dia merangkak, orang berkata najis. Begitu dia rendahkan. Ada orang yang menginjak dan menendang wanita ini. Begitu direndahkan. Bahkan dia harus menghirup debu. Karena jalan pada waktu itu bukan jalan aspal seperti sekarang ini. Tapi yang menarik di sini, wanita ini berkata, asalkan ku jamah ujung jumbanya, aku sembuh. Suatu perkataan iman yang begitu luar biasa. Dan betul, begitu dia pegang ujung jubah Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Darahnya berhenti. Yesus berkata, siapa yang pegang aku? Murid-murid berkata, dari tadi kita semua pegang-pegang. No, beda. Yang ini pegang, ada kuasa yang mengalir. Satu gambaran, kalau kita keluar dari rumah, kembali ke rumah, tiba-tiba dompet kita hilang, atau handphone kita hilang, atau barang kita hilang. Mungkin ada orang yang merogoh tas kita, kantong kita, tanpa kita sadari. Tapi Yesus dipegang ujung jubahnya, dia berasa. Kenapa? Yang lain gak pegang dengan iman. Tapi wanita ini pegang dengan iman. Dan kemudian wanita ini berdiri dan berkata, saya yang pegang. Yesus berkata, karena selama 12 tahun dia direndahkan, Yesus menghargai wanita ini sambil berkata, my daughter, anak perempuanku. Biasanya Yesus berkata, hai wanita, hai perempuan. Kali ini Yesus mengangkat derajat wanita ini, my daughter, anak perempuanku, imanmu telah menyembuhkanmu. Menarik. Yang menjadi pertanyaan ada, dari mana wanita ini bisa tahu? Ada kuasa di ujung jubah Yesus. Ternyata wanita ini selama 12 tahun bukan cuma sekedar pergi ke dokter, tapi dia rajin mempelajari firman Tuhan. Karena kata jubah di dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli artinya kanaf. Kanaf artinya sayap. Sebelum Yesus datang 400 tahun sebelumnya, dalam kitab Maliaki, di mana diceritakan dalam Maliaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kanafnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Lepaskan. Rupanya wanita ini mempelajari firman Tuhan selama 12 tahun pendarahan. Dia mengerti di balik kanaf Yesus, di balik jubah Yesus, di balik sayap Yesus ada kesembuhan. Makanya dia berkata, asalkan ku pegang kanaf, maka ku sembuh. Terjadi sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini. Perkataannya penuh dengan kuasa. Dan sejak hari itu, yang sungguh lebih menarik lagi, orang melihat ternyata di balik kanaf Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Maka orang-orang dari daerah Galilea yang sakit dibawanya kepada Yesus dalam Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Dan mereka meminta untuk Yesus mengizinkan memegang kanafnya. Dan semua orang yang memegang kanaf atau sayap atau jubah Yesus, mereka menjadi sembuh. Sungguh luar biasa. Ketika masalah diperkatakan, masalah bisa selesai. Apapun masalahmu saat ini, kondisimu, wanita yang sudah 12 tahun dalam keadaan keterburukan bisa mengalami mujizat kesembuhan karena ada kuasa dalam perkataan. Matius 17 ayat 20, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, maka kau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu beranjak. Berarti bukan ukuran imanmu yang menentukan mujizat, karena biji sawi itu lebih kecil dari telur cecek. Kalau
Iman sebesar telur cecek saja bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang lebih besar. Berarti bukan ukuran imanmu yang mendatangkan mujizat. Tapi ketika engkau berani berkata kepada masalahmu, maka masalahmu akan selesai. Gunung aja pindah. Apalagi masalah keuanganmu, gunung aja pindah. Apalagi masalah cuma rumah tanggamu, gunung aja pindah. Apalagi masalah pekerjaan, penyakitmu, dia sanggup untuk melakukannya. Wah, luar biasa. Jadi dalam hal ini jangan ceritakan tentang masalahmu, tapi berkatalah pada masalahmu. Jangan berkata, istriku tuh susah berubah pak, ngoceh terus, ngomong terus, nyakitin terus dengan mulutnya. Matahari terbenam sampai matahari terbit selalu ngomong lagi, sampai terbenam ngomong terus, ngoceh, nyakitin orang, ngomong gak dipikir. Berhenti berkata salah, berkata buruk pada istrimu. Dan katakanlah pada istrimu, wow, istriku lemah lembut, istriku panjang sabar, istriku punya penguasaan diri yang luar biasa. Maka terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Jangan pernah berkata suamiku dan tidak bisa diharapkan. Selalu menyeleweng, lingkuh, nyakiti, kasar, kejam. Berhenti. Ceritakan tentang masalahmu, tapi berkatalah pada masalahmu. Katakanlah bahwa suamimu setia, suamimu penuh kasih, suamimu banyak sabar, suamimu punya penguasaan diri. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Firman Tuhan berkata, baiklah yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sembuh. Luar biasa. Yang ketiga, bagaimana membuat iman kita itu hidup? Mentaati firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh jadi mumi, jadi mayat. Juga iman tanpa perbuatan. Nonsen, ngomong besar. Karena iman sama percaya berbeda. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Jadi percaya bukan iman. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Saya percaya bahwa makanan yang ada di depan saya, sebuah ilustrasi saja, bisa membuat perut saya kenyang. Tapi dengan saya duduk-duduk saja, gak buat apa-apa, bagaimana mungkin makanan tersebut bisa mengenyangkan saya? Yang saya perlu lakukan adalah saya mulai bangkit dari rasa nyaman saya, mulai aktif bekerja, cari duit, kemudian keluarkan dompet dan beli makanan itu, dan kemudian kita mulai makan. Maka kita punya rasa lapar segera hilang. Sama halnya dengan iman. Iman itu harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada tindakan dan perbuatan. Makanya begitu banyak orang Kristen, banyak dengar khotbah di YouTube, di tempat ibadah. Tapi kenapa hidupnya gak pernah berubah? Hidupnya sama-sama aja. Padahal udah lama dibaptis, padahal udah lama melayani Tuhan. Karena dia cuma dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Cuma percaya dan bukan iman. Tapi juga ada orang-orang yang dengar firman Tuhan, besokannya berubah, minggu depannya berubah, bulan depannya berubah, tahun depannya berubah. Kenapa? Karena dia dengar dan kemudian melakukannya. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa berkati, tapi disuruh menabur dia gak mau. Banyak orang percaya dia bisa mengalami financial upgrade setiap tahun, Tuhan bisa memberkati, tapi disuruh upgrade dalam menabur gak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami upgrade dalam menuai kalau kita gak pernah upgrade dalam menabur? Ukuran yang kita pakai untuk menabur akan diukurkan kembali kepadamu. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa bikin open heaven, surga terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Bagaimana mungkin surga bisa terbuka kalau kita sendiri menutup hati kita kepada orang yang terluka sama kita? Jadi kita bisa melihat di sini ternyata mujizat terjadi ketika kita mulai melakukannya. Banyak orang percaya saya bisa kurus bulan ini, tapi nggak mau diet, nggak mau puasa. Bagaimana mungkin bisa kurus kalau nggak diet? Jadi sekali lagi kita perlu bertindak dan mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan cerita terakhir. Tahun 1859 ada seorang bernama Charles Baldwin
menunjukkan kemampuannya berjalan di atas tali. Dan suatu kali dia kumpulkan begitu banyak orang yang ada di kotanya, dan dia tunjukkan kebolehannya. Dia berjalan di atas gunung yang berbeda. Dan kemudian dia berkata sebelum berjalan di segunung, berapakah di antara kalian yang percaya bahwa saya bisa melewati? Semua orang penonton tersebut mengangkat tangan dan berkata, kami percaya. Dan kemudian Charles Borden mulai menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali tanpa alat bantu. Dan begitu sampai di ujung dia kembali lagi ke tempat yang sama dan semua orang memberikan aplaus dan tepuk tangan. Hebat Charles Borden. You're marvelous, amazing, awesome. Dan kali ini Charles Borden menantang kepada orang-orang menonton. Saya mau berjalan lagi kembali ke gunung seberang dan ke tempat ini. Adakah di antara kalian yang mau ikut bersama dengan saya untuk berjalan dengan dalam mujizat? Ditunggu 1 menit, 2 menit, tidak ada yang mengangkat tangan. Charles Borden berkata, kamu, tidak. Nggak ada yang berani, nggak ada yang punya iman. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil laki-laki mengangkat tangan. Dan Charles Borden berkata, silakan naik. Dan Charles Borden kemudian menopangnya, menggendongnya, dan kemudian berjalan di atas tali, menyeberangi gunung dan kembali lagi. Kali ini orang-orang bukan cuma tepuk tangan sama Charles Borden, tapi juga tepuk tangan sama anak ini yang punya iman dan keberanian begitu luar biasa. Selesai itu, wartawan bertanya sama anak kecil itu, kok kamu bisa percaya? Kok kamu bisa punya keberanian mau digendong sama bapak itu? Seandainya kamu jatuh bagaimana? Kemudian anak kecil dia berkata, dia adalah bapakku. Jadi aku percaya dan aku telah menyaksikan berkali-kali dia mampu berhasil melewati tali dengan jalan di atasnya. Wow, satu gambaran. Oh, kita punya Tuhan yang gak pernah gagal, betul? Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, betul? Kita punya Tuhan yang sempurna, betul? Kalau dia mulai berkata sesuatu, percayakanlah dan bertindaklah, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberkati.